Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang keterkaitan antara Pancasila sebagai sistem filsafat dengan kasus korupsi EKTP. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan kelompok 11 Pancasila yang terdiri dari Muhammad Royan Hermansyah, Afrisa Nirwana Santi, Halimah Fatmawati, Natalia Chandra Hermawan, Sharon Audrey Evangeline, dan Gabriela Chandra Ayu Pratama. Kelompok kami membahas mengenai korupsi. Kata korupsi dalam bahasa Latin adalah corruptio atau corruptus, dan bahasa Latin yang lebih tua adalah corrumpere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi tidak mencerminkan perilaku yang mengamalkan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa, tentunya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberantas perilaku korupsi sejak dini dengan menciptakan gerakan anti korupsi serta mencegah tindakan korupsi ini terjadi di Indonesia. Sebagai sistem filsafat, tentunya Pancasila merupakan peranan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Pancasila adalah dasar yang harus kita pegang sebagai falsafah atau pandangan hidup untuk menjaga stabilitas negara kita dari berbagai ancaman. Salah satunya kasus korupsi ini. Kasus korupsi IKTP yang dilakukan oleh salah satu pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini seharusnya tidak boleh dibiarkan begitu saja agar tidak banyak pihak yang dapat dirugikan oleh adanya kasus korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Merebaknya kasus korupsi di Indonesia semakin membuat pemerintah Indonesia menjadi kewalahan, sehingga diperlukan kerjasama antar pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk turut serta memberantas banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi adalah tindakan yang menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Perlu kita ketahui, adanya kasus korupsi ini menyebabkan terjadinya berbagai pihak dirugikan. Oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi semena-mena terlebih dahulu dan cenderung memikirkan kepentingan pribadinya. Misalnya saja, mereka tidak memikirkan hak-hak masyarakat kecil yang bahkan ketika mencari nafkah untuk keluarganya saja bisa dibilang cukup sulit. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan juga pemuda Indonesia perlu bekerja sama untuk turut serta dalam kasus pemberantasan korupsi di Indonesia agar kasus korupsi di Indonesia bisa semakin menurun dan Indonesia bebas dari korupsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya korupsi EKTP yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya muncul dari dalam diri seseorang yang menuntut seseorang itu melakukan suatu hal. Contoh faktor internal dari adanya korupsi yaitu moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, gaya hidup yang konsumtif, kurangnya rasa bersyukur, dan tidak ada kemauan dari diri seseorang untuk bekerja. Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang biasanya muncul dari luar sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Faktor eksternal melakukan korupsi yaitu kurangnya transparansi atau manajemen keuangan, kultur organisasi yang kurang baik, dan lemahnya pengendalian atau pengawasan. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya korupsi yaitu menurunnya pengembangan ekonomi masyarakat serta dapat membuat sistem demokrasi dan jalannya pemerintahan yang baik. Kasus tindak pidana korupsi dapat menyebabkan dampak yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasus ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembuatan EKTP serta hal-hal yang berhubungan dengan data-data kependudukan warga negara, seperti jumlah penduduk, bantuan sosial, dan pemilu.
Tindak pidana korupsi tentunya perlu mendapatkan penanganan yang tepat, karena jika tidak maka akan berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah cara penanganannya? Pertama yaitu mencari tahu terlebih dahulu sistem tender atau lelang pekerjaan dan lingkup tanggung jawab pekerjaan pemenang tender. Di sini kita dapat mencari tahu terlebih dahulu apakah sistem tender tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan apakah sistem tender tersebut terlaksana dengan baik, karena sistem tender ini dapat menjadi dasar kita untuk mengetahui apakah dalam suatu pekerjaan terjadi tindak pidana korupsi ataukah tidak. Yang kedua yaitu mencari tahu panitia pengadaan dari instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini kita dapat mencari tahu siapakah panitia dari sistem tender tersebut serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Apakah mereka melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan sistem tender yang telah disepakati bersama ataukah tidak. Yang ketiga yaitu audit keuangan dan progres di lapangan. Kita dapat mencari tahu apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan sistem tender yang disepakati bersama ataukah tidak. Mahasiswa juga berperan dalam gerakan anti korupsi, mengawal kasus korupsi agar pelaku ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan berpartisipasi aktif dalam pembenaran penyelewengan yang terjadi. Korupsi tidak hanya terjadi dalam pemerintahan maupun dalam kasus EKTP, tetapi juga dalam lingkungan di sekitar kita. Beberapa kontribusi yang dapat dilakukan mahasiswa adalah dengan, yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini merupakan langkah awal untuk menanamkan karakter dan kebiasaan kepada diri sendiri, bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang memiliki dampak besar yang merugikan. Melalui Ormawa, mahasiswa juga dapat menjadi alat pengontrol kebijakan internal universitas yang harus dikritisi agar pihak-pihak tertentu tidak berpeluang melakukan korupsi. Yang kedua adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dapat menjadi suatu himbauan dan tuntutan agar masyarakat lebih kritis dan berperan aktif ikut memberantas korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan menjadi alat pengontrol terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah dirasa tidak lagi memberikan kesejahteraan dan keadilan atau memperburuk kondisi masyarakat, mahasiswa harus mampu berperan sebagai agen pengontrol yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Misalnya, dapat dilakukan dengan demo untuk menekan pemerintah dan mendapatkan negosiasi terbaik, maupun menggunakan media sosial sebagai sarana mengemukakan pendapat yang mewakili rakyat. Korupsi bukan hanya tentang uang dan tersangka, tetapi lebih dari itu. Korupsi merupakan salah satu upaya dalam kehancuran suatu bangsa. Korupsi dapat menyebabkan penurunan pengembangan ekonomi masyarakat serta menghambat sistem demokrasi dan jalannya pemerintahan yang baik. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus berkontribusi untuk mencegah adanya korupsi, mulai dari diri sendiri, mengedukasi masyarakat sekitar, dan menjadi alat pengontrol terhadap regulasi atas kebijakan pemerintah. Kita, sebagai generasi muda penerus bangsa, memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan dan menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Ayo budayakan malu korupsi dan bebaskan Indonesia.